Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi pada program kita yakni Tahsinul, yakni memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya insya Allah pada ini kita akan mulai lagi melanjutkan pada surah Tariq. Surah Tariq kemarin sama Ustadz Zamam sudah selesai surah Al-A'la, sekarang kita lanjut ke surah At-Tariq. Ya. Dan insya Allah surah At-Tariq ini terdiri dari 17 ayat. Nanti kalau waktunya cukup, kita selesaikan hari ini. Kalau waktunya tidak cukup, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'unillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, sekarang kita masuk ke surah At-Tariq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca basmalah bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Wasa. Di situ wasa ada alif lam ta'rif, di mana alif lam ta'rif tersebut bertemu dengan huruf sin. Ya, maka dinamakan dengan idgham syamsi. Di mana idgham dileburkan, jadi tidak dibaca. Jadi langsung wasa, wasa. Ya.
Kemudian ketika pengucapan huruf wa, ya, sudah sering saya sampaikan, wawu itu sifatnya syafatain. Artinya apa? Wa, wa. Jadi ketika mencucu dulu, kemudian baru ditarik. Wa, jangan wa, wa. Kalau langsung wa, maka dia jadinya tebal. Karena huruf wawu itu adalah huruf tipis, maka pertama adalah wa, wa. Ya, jadi wa, wasa, wasa. Ya. Wasa, wasa. Di situ ada alif lam ta'rif, kemudian ketemu dengan huruf sin, maka alif lamnya tidak dibaca langsung ke huruf sin. Namanya ilgham syamsi, syamsiyah. Wasamai. Nah, kemudian di ada apa? Mat wajib mutasil, di mana ketika ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Wassamai, di situ satu kata, artinya kan langit. Wassamai, maka panjangnya yakni 2,5 alif atau 5 harokat. Wassamai, watto. Nah, jangan sampai di situ, hati-hati. Wawu huruf tipis, kemudian toknya huruf tebal. Jadi jangan wawu tebal mengikuti huruf opo. Jadi wawunya tipiskan dulu, wa, watto, baru tonya ditebalkan. Watto, watto. Wassamai watto, watto. Kemudian riqo, riqo, riqo. Qafnya di situ adalah qalqah, bacaan qalqah. Di mana qalqah itu adalah kita harus memantulkan huruf tersebut. Tapi pemantulan qalqalah jangan sampai ada ziyadatul huruf, di mana di situ biasanya kita wattariq. Nah, kalau wattariq, nah, seperti ada tambahan huruf hamzah di setelahnya qaf. Jadi wattariqo, riqo, riqo. Nah, karena qaf huruf tebal maka ditebalkan. Wassamai wattariqo. Nah, wassamai wattariqo. Nah, jadi harus ditebalkan. Bersama nggih? Coba ayat yang pertama, 1, 2, 3. Wassamai wattariq. Bersama. Wassamai wattariq. Jadi qafnya harus tebal, nggak boleh wattariq. Nah, wattariq itu seperti ada ziyadatul huruf. Ya. Kemudian kita masuk ke ayat yang kedua. Wa, ya, hati-hati. Wa itu huruf tipis. Wa, jangan wa, tapi wa. Wa ma'a. Ya. Ma'a, bacaannya mad ismun fasil, maka panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Wa ma'a, wa ma'a. Ya. Kemudian setelah itu ada huruf dal. Dalnya dal sukun, maka bacaan qalqalah harus dipantulkan. Wa ma ada, wa ma ada. Ya. Wa ma adra. Ya. Roknya huruf tebal, roknya rok tafkhim, maka harus tebal, jangan sampai ra, tapi ro. Wa ma adra, wa ma adra. Ya. Matto. Nah, hati-hati, mim itu huruf tipis, toknya huruf tebal, jangan sampai mimnya ikut tebal. Jadi matto, matto. Wa ma adraka mattariq. Sama qafnya jangan sampai ada ziyadatul huruf, jadi harus riqo, riqo. Wassamai wattariq. Wa ma adraka mattariq.
Sama, 1, 2, 3. Jadi sama, 1, 2, 3. Wassama'i wattariq. Wama adraka mattariq. Nah, bisa ya? Jadi qafnya itu harus tebal, jangan sampai qafnya dibaca tipis karena dia huruf tebal. An-najm. Nah, di situ ada nun tasydid maka dibaca gunnah. Gunnah artinya mendengung. Mendengungnya yakni 1,5 alif atau 3 harokat atau 3 ketukan. An an najm. Nah, ketemu lagi di huruf qalqalah. Ya, saya ingatkan huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Atau biasanya kita singkat apa kemarin? Baju di toko. Baju di toko biar tidak lupa. Jadi ada qaf, to, ba, jim, dal. Ba, jim, dal, baju di toko. To sama qaf ya. Jadi ketika ada 5 huruf itu yang di tengah-tengah dia itu sukun atau mati maka harus dipantulkan. An-najm. Nah, an-najm jangan an-najm. Nah, kebanyakan kita kalau membaca an-najmus. Nah, an-najm, najm. Nah, jangan sampai ada najm ya. Jadi an-najmu, najmu. Ya. An-najm, an-najmussa. Nah, jadi di situ ada mim ketemu dengan ta, huruf ta-nya ada tasydid maka harus ditekan. Mussa, mussa. An-najmussaqib. Sama dengan huruf ba-nya juga huruf qalqalah. Maka ketika mati dia harus dipantulkan. An-najmussaqib. An-najmussaqib. Bersama 1, 2, 3. Ya, bagus. Kemudian kita masuk ke ayat yang keempat. Ingku. Nah, jadi di situ ada nun sukun ketemu dengan huruf kaf maka namanya adalah ikhfa. Ingku, ingku. Nah, jadi harus ingku siap-siap mengucapkan huruf kaf ya. Ikhfa itu artinya samar, maka samar itu artinya ketika kita mendengung sudah siap-siap masuk ke huruf kaf. In kullu. Ya. In kullu. Nah, di situ lamnya adalah ada syiddah atau ada tasydidnya, maka harus ditekan. In kullu nafsil in kullu nafsil lam. Hati-hati naf. Naf di situ adalah fa, ada hamesnya. Jadi hamesnya harus kelihatan naf ya. In kullu nafsillah. Nah, di situ ada sillah adalah bacaan apa? Idgham bila gunna di mana ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro ya. Jadi tidak mendengung. Meskipun dia namanya idgham, tapi kalau bertemunya dengan huruf apa? Lam dan ro, maka tidak boleh dibaca mendengung. Jadi harus masuk langsung ditekan ke huruf selanjutnya. In kullu nafsillah. In kullu nafsillamma. Ya, mimnya ada tasydidnya maka harus dibaca mendengung. In kullu nafsillamma alai. Hati-hati pengucapan huruf a, i, u. Jangan sampai a, i, u. Ya, dibedakan a, i, u, ba. Jangan a, i, u, ba. Ya. Jadi kalau a itu hanya ada di lisan, tapi kalau a ada di pangkal tenggorokan atau di tengah tenggorokan. A, i, u. Dengan a, i, u. In kullu nafsin lamma alai
alaiha. Di situ ada huruf lain. Alai, jangan sampai alai. Alaiha, alaiha, ha. Hati-hati ya. Di situ ada huruf ha dan huruf ha jejer. Apa bahasa Indonesianya? Berdampingan ya antara ha dengan ha. Kadang kita haknya salah pengucapannya ikut ha. Kadang haknya ikut ke ha karena dia ada berdampingan. Jadi hati-hati di situ alaiha ha. Alaiha ha. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Hati-hati di situ. Huruf terakhir adalah huruf dha, di mana huruf dha itu adalah huruf tebal ya. Huruf tebal jadi harus ditampakkan ketebalannya. Hafiz, hafiz. Jangan sampai hafiz. Kalau hafiz nanti seperti akhirannya itu huruf dzal. Ya, antara huruf dzal dengan dha itu sama makhrajnya, tapi sifatnya berbeda. Kalau dha itu huruf tipis, sifatnya adalah tipis, tapi kalau dha itu sifatnya tebal. Tapi cara makhrajnya sama-sama dengan ujung lidahnya digigit. Dha, 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 dha. Nah, jadi untuk membedakan hafiz, itu akhirannya dha apa dzal ya. Karena hafiz itu adalah akhirannya huruf dha, maka harus tebal. Hafiz, hafiz, hafizah. Hafiz. Jadi itu adalah huruf dha, jadi harus tebal. Kalau bacanya hafiz, maka seperti nanti huruf dzal bukan huruf dha karena dia tipis. Makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda antara huruf dzal dengan huruf dha. Gitu kan? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bersama 1, 2, 3. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sekarang kita ulangi dari ayat 1 sampai ayat 4, kemudian praktek ya. Bersama 1, 2, 3. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Alhamdulillah kita sudah sampai 4 ayat. Monggo gantian ya. Baca dari ayat 1 dari ta'awud sampai ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Ya, qafnya sudah bagus, cuman to-nya kurang tebal. Wa ma adraka to-nya kurang tebal. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Inku, kakiku, ya apa? Kakiku. Nah, jadi kullu. Jadi bukan kullu tapi kullu. Kullu kaifa haluk. Ka. Nggih. Coba diulangi lagi. In
kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sudah bagus, cuman K-nya kebanyakan. K. Jadi tidak K, juga tidak K. K, beda. K. Jadi K. sedikit aja hamesnya. K. Oke. In kullu. Nah, sedikit. Jadi nggak boleh kullu kebanyakan, juga bukan kullu. Nah, jadi ya, jadi tengah-tengahnya sedikit. In kullu kakiku kaifa haluk. Nah, jadi sedikit hamesnya. In kullu. Coba sekali lagi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, bagus. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Jenengan apa namanya kerasa mboten tadi bacanya wassa gitu. Wassa. Coba cucu dulu baru meringis. Wassa. Tadi wassa gitu. Masih wassa lagi. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Riqo Quran tebal. Wa ma adraka mat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. Hati-hati, an-najmu, jangan najmus. An-najmu. Ya, jangan ada hamzahnya. An-najmu. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Hati-hati. In kullu nafsin lamma mendengung. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Pokoknya harus tebal. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ayo. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya, enggak ketinggian nadanya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Hati-hati, ma-nya panjang, haknya panjang. Lamma 'alaiha hafidh. Jadi panjang semua. Coba lagi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Nah, sekali lagi biar sempurna. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Bagus nih. Jadi seperti itu nggih. Hati-hati lagu mengikuti bacaan, bukan bacaan yang mengikuti lagu nggih. In kullu nafsin
nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ini namanya lagu Nahwan. Apa lanjut lagu Nahwan terus? Ya, ketinggian. Balik aja ya ke lagu Ras aja ya dulu. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke ayat yang kelima. Falya. Nah, hati-hati di situ ada lam sukun, jangan sampai dipantulkan. Kadang-kadang kita keenakan jadi falya, nggak kerasa. Di falya. Falyanzu. Nah, ini namanya ikhfa. Falyanzu. Ikhfa itu samar. Ikhfa itu samar, artinya samar. Kenapa? Karena ketika mendengung kita sudah siap-siap akan mengucapkan huruf yang akan dibaca. Nah, ini namanya falyanzu. Ya, jadi ketika mendengung kita sudah harus menebalkan dengungannya. Enggak boleh falyanzu. Falyanzu. Jadi sudah siap-siap akan mengucapkan huruf dha. Jadi ketika mendengung kita sudah menebalkan huruf karena dha itu termasuk huruf tebal. Jadi falyanzu. Falyanzu. Jadi harus langsung masuk ke huruf tebal. Jadi jangan sampai falyandu. Nah, kalau falyandu nanti jadinya ke zal karena yang huruf tipis tadi huruf zal. Tetapi kalau huruf tebal maka ketika mendengung pun itu sudah harus tebal. Falyanzu. Falyanzu ya. Falyanzuril hati-hati di situ ada alif lam takrif kemudian ketemu dengan huruf hamzah. Falyanzuril insa. Ya, sama kasusnya dengan nun sukun ketemu sin. Tadi nun sukun ketemu dha. Jadi ketika mendengung harus tebal. Sekarang nun sukun ketemu sin ya. Sin itu huruf tipis maka mendengungnya pun enggak perlu insa, cukup seperti itu. Bisa dibedakan nggih? Kal falyanzu nun sukun ketemu dha huruf tebal, maka mendengungnya juga harus tebal. Falyanzu. Ya, ketika yang kedua nun sukun ketemu sin itu huruf tipis, maka ketika mendengung tidak perlu kita tebal, cukup insa. Paham nggih? Jadi mana ikhfa itu artinya samar, yang artinya apa? Ketika kita bertemu dengan huruf tebal maka siap-siap mengucapkan huruf sesudahnya. Falyanzuril insa. Nah, jadi harus beda antara falyanzu dengan insa. Falyanzuril insanu. Falyanzuril insanu mimma. Ketemu dengan gunna musyaddadah di mana di situ ada mim yang bertasydid maka harus dibaca mendengung. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Kha huruf tebal, lamnya huruf tipis, qafnya huruf tebal. Jadi tebal, tipis, tebal. Artinya lamnya huruf tipis diapit oleh huruf tebal, jangan sampai lamnya ikut dibaca tebal. Ya, karena kadang-kadang kita khuluqo ya, karena kha-nya sudah tebal, qafnya juga tebal. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya. Bersama 1 2 3. Hati-hati kho-nya jangan sampai gak nampak. Kho khi khubau ya, jadi harus nampak. Kho khuliqo ya. Falyanzuril insanu mimma
mimma khuliqa. Bersama lagi. 1, 2, 3. Nah, bagus ya. Sekarang masuk ke ayat yang ke-6. Khuliqa sama dengan khuliqa tadi. Khuliqa, kha tebal, lam tipis, qafnya tebal. Khuliqa, khuliqa, khuliqa. Ya. Mimma. Nah, di situ ada idgham bi gunna, nun sukun ketemu dengan huruf mim. Khuliqa mim ma'i. Nah, ma'i tadi namanya apa? Bacaan mat wajib muttasil. Artinya dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat atau 5 ketukan. Khuliqa mimma. Ya. Khuliqa mimma indah. Nah, ini namanya ikhfa. Indah, ketika mendengung sudah siap-siap akan mengucapkan huruf dal. Khuliqa mimma indah fiqo. Nah, fiqo, hati-hati. Qafnya jangan sampai kok. Nah, jangan sampai fiqo, tapi fiqo tetap tebal. Khuliqa mimma indah fiqo. Bersama 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah langsung bisa ya. Sekarang ayat ke-7. Yakhruju, ya. Yakhruju, hati-hati kha huruf tebal. Yakh, ya. Ya-nya itu huruf tipis. Yakh, ya. Ya ucapkan dulu, selesaikan dulu dia huruf tipis, jangan sampai yoh, tapi yakh. Yakh. Nah, jadi tipis baru ke tebal. Yakhruju. Nah, yakhruju mimba. Nah, di situ huruf iqlab. Artinya apa? Di situ ada nun sukun ketemu dengan huruf ba, maka bacaan namanya bacaan iqlab. Di situ ada mim kecil, artinya mimba bacanya. Jadi gak boleh minba, tapi mimba langsung masuk ke huruf ba. Yakhruju mimba. Yakhruju mim baini. Nah, baini di situ adalah huruf lain. Artinya di situ bunyinya harus ai, enggak boleh ai. Mim baini. Nah, kadang-kadang kita sembrono atau keenaan ya. Kebanyakan mim baini sul. Ya. Jadi jangan sampai miring karena di situ huruf lain yang artinya bunyinya itu harus ai. Yakhruju mim bainis sul. Ya. Hati-hati di situ shadnya di situ ada apa? Idgham syamsi samsia. Artinya apa? Di situ ada alif lam, kemudian ada huruf shad yang ada tasydidnya. Ciri-cirinya seperti itu. Ciri-cirinya idgham syamsiyah itu hurufnya setelah alif lam dia ada huruf tas yang bertasydid. Maka alif lam ta'rifnya tidak dibaca. Langsung masuk ke bainis sul. Yakhruju min bainis sulbi. Nah, jadi jangan sampai dipantulkan sulbinya. Yakhruju min bainis sulbi watta. Ya, watta, wa, jangan sampai wa, tapi wa. Wa, mencucu dulu kemudian ditarik. Wa. Wa itu sifatnya syafatain. Jadi wa. Mencucu kemudian baru ditarik. Yakhruju min bainis sulbi watta. Watta. Hati-hati ta itu ada hamesnya. Tati tubat. Jadi jangan tati tu, tapi tati tu. Tati tubat seperti itu nggih. Yakhruju min bainis sulbi watta. Tara, panjang 2,5 alif. Taraib, ya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Bisa ya?
Bersama 1, 2, 3. Ya. Masih ketinggian. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya. Jadi ambil nafas dulu. Kalau mau ngaji itu pernafasannya pakai pernafasan perut. Ya. Jadi kalau pakai dada cuma sedikit nyimpennya dadanya. Jadi pakai perut. Kalau perut itu kan kayak apa? Kayak balon, ya, bisa melar, bisa nyimpen udara banyak. Jadi kalau pengen nafasnya panjang, itu nafasnya pakai penafasan perutnya. Jadi perut itu bisa menekan udara yang banyak, bisa menyimpan udara yang banyak. Jadi ketika kita baca, nafas yang kita simpan itu banyak. Ya, jadi nggak sampai ngos-ngosan. Ya. Kenapa Ustazah Vivi gemuk tapi kok nafasnya panjang ya? Karena itu tadi tekniknya. Ya, karena tekniknya penafasnya pakai penafasan perut. Ya, kalau kita pakai penafasan dada kita nggak bisa melar. Di udara yang disimpan itu jadinya sedikit. Ya, tapi kalau pakai penafasan perut itu seperti balon ya, bisa melar. Seperti orang hamil kan melar perutnya ya. Jadi bisa melar, jadi bisa nyimpen udara banyak. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Lagi bersama, ambil nafas. 1, 2, 3. Nah, kuatkan. 1 ayat lagi ya. Biar 4 ayat pas. Inna. Nah, di situ ada nun tasydid. Namanya gunna musyaddadah. Innahu ala raja. Nah, jadi ala raja. Innahu ala raja. Jangan sampai roja. Roja. Innahu ala raj'ihi. Nah, raj'ihi. Hati-hati di situ ain ada di tengah-tengah, nggih. Kadang-kadang kita ala raj'ihi. Nah, padahal di situ adalah hurufnya ain, jadi harus ditekan. Innahu ala raj'ihi laqo. La huruf tipis, qafnya huruf tebal. Laqo. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, pernah saya sampaikan, ketika ada ro yang dibaca waqaf, meskipun ro itu hurufnya adalah apa? Dumma atau fathah, maka dilihat huruf yang sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya itu harokatnya kasroh, maka roknya sifatnya tarkik atau tipis. Laqadir. Jadi jangan sampai laqadiru. Ya. Kenapa ini roknya kan harokatnya dumma tanwin. Ya. Kenapa laqadir itu dibaca tipis? Karena sifatnya kalau wakof ya, wakof maka artinya rok itu sukun, maka dilihat huruf yang sebelumnya. Kalau huruf yang sebelumnya itu harokatnya kasroh, maka roknya jadi tipis. Innahu ala raj'ihi laqadir. Tipis. Bisa mas. 1, 2, 3. Bagus. Sekarang kita baca dulu dari ayat ke-5 sampai ke-8 bersama. 1, 2, 3. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu
innahu ala raj'ihi laqadir. Moga praktek dulu 4 ayat 5 sampai ayat 8. Falyanduril belum ya? Oh iya benar. Falyanduril insanu mimma khuliqa. Jadi falyanzu ya. Mengucapkan huruf vo itu ujung lidah digigit. Vo. Vo. Jadi sambil digigit. Vo. Vo. Falyanzu. Falyanzu. Jadi ujung lidahnya digigit. Kalau ujung lidahnya tidak digigit maka seperti da, du. Jadi digigit zu. Falyanzu. Zu. Gigit ujung lidahnya. Coba. Falyanduril insanu mimma khuliqa. Jadi manya pendek. Mimma khuliqa. Falyanduril insanu mimma khuliqa. Lagi manya pendek. Mimma khuliqa. Ya. Falyanduril insanu mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Gimana? Mimma khuliqa. Jadi manya pendek. Lagi. Falyanduril insanu mimma khuliqa. Sudah benar panjang pendeknya, tinggal PR-nya apa? Vo. Ya. Vo-nya masih belum dapat, masih falyanduril. Falyanzu. Vo. Falyandu. Vo vu bau. Falyanduril. Masih du. Vu digigit. Du. Jangan di Du. jangan di apa ya? Du. Jenengan itu du. Du digigit sedikit ujung lidahnya. Vu. Du. Du. Vu. Du. Nah, masih du. Vu. Du. Masih du. Vu. Digigit. Vu. Du. Lu. Begitu. Ya. Falyanduril insanu mimma khuliqa. Jadi memang butuh proses, nggak bisa langsung. Tinggal nanti di rumah diulang-ulang ya. Falyanzu. Falyanzu. Falyandu. Ya, sekali lagi hati-hati manya pendek. Lagi sekali lagi. Falyanduril insanu mimma khuliqa. Bagus. Terus? Khuliqa mimma indafiqa. Danya panjang. Indafiqa. Lagi. Khuliqa mimma. Khuliqa mimma indafiqa. Yakhruju mim bainis sulbi wattaroib. Jadi ruju pendek, tanya juga pendek. Yakhruju mim bainis sulbi wattaraib. Ya. Yakhruju mim, ruju pendek. Yakhruju mim bainis sulbi wattaraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Laqadir. Lagi.
Innahu ala roj'ihi laqadir. Nah, hati-hati roje jangan roje. Roje'i. Roje. Roje'i. Innahu ala roj'ihi laqadir. Ah, bagus ya. Jadi memang Bu Lili, Kak Lili ya harus di proses memang ya. Semua itu butuh proses. Jadi caranya biar karena jenengan kebiasaan wo-nya baca seperti itu, jadinya susah untuk langsung bisa. Jadi di rumah tinggal ketika ngaji di rumah wo-nya ujung lidahnya digigit wo. Ah, itu bisa. Nah, gitu nggih. Kadang praktek Allah bisa ketika baca balik lagi ke awal karena sudah terbiasa seperti itu nggih. Tinggal nanti dibiasakan nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Bainisul langsung ditekan. Bainisul. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Laqadir. Tipis. Laqadir. Lagi innahu ala raj'ihi laqadir. Gitu nggih. Dirnya itu harus tipis sama dengan nanti nasir, laqadir. Jadi nggak boleh tebal ya. Kalau belum selesai menipis, jangan dilepas dulu. Laqadir. Nah, sempurnakan dulu suaranya tipis. Nanti kalau belum selesai suaranya itu sudah kita lepas, jadinya tebal. Laqadir. Nah, jadi tebal. Ya. Padahal maunya kita tipis karena belum selesai sudah kita berubah lisannya sudah berubah laqadir. Wah, sudah jadi tebal nanti. Jadi selesaikan laqadir. Nah, baru kita sudah selesai menyelesaikan tipisnya huruf tadi, baru kita baca selesai. Hitung ya, hati-hati pengucapan ro itu ketika kita nggak hati-hati maka dia akan lari ke tebal kalau ro tafkhim. Akan lari ke ro tafkhim. Ya. Alhamdulillah sudah sampai ayat 8. Ya, kita lanjut karena masih ada waktu. Lanjut ke ayat 9. Yauma. Ya, ini namanya huruf lain. Artinya apa? Yauma, jangan yauma. Yauma tube. Ya, hati-hati tube, jangan tube. Tube, kalau tube seperti apa? Seperti setelah ba itu ada hamzahnya. Tube. Nah, ya kan? Tube. Jadi tube bunyinya tolkola itu be, de, be, je. Ya. Jadi bukan tube, tuje. Ya, jadi nggak boleh tube, nggak boleh tuje, nggak boleh tute, tuke. Ya, kebanyakan kita seperti itu, ya kan? Wassama iwat tariq, wama adraka mat tariq. Kebanyakan kita seperti itu bacanya. Padahal kalau kita baca seperti itu nanti akhirnya seperti kita menambahkan huruf hamzah pada akhirnya. Ziyadatul huruf. Jadi makanya yauma tubla, jangan tubla. Yauma tubla. Yauma tublasa. Yauma tublasa. Ya. Ra'ir. Sama. Ini roknya jadi tarkik. Tetapi ketika wasal, roknya jadi tafhim. Faham gak? Coba. Yauma tublas sarair. Roknya tipis.
Tetapi ketika kita lanjut tidak berhenti, artinya wasol, maka roknya sifatnya jadi tafkhim, jadi tebal. Yauma tublas sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya, jadi seperti itu. Okay. Jadi roknya itu ketika tarkik, ketika wakaf maka harus dibaca tipis, tetapi ketika wasal harus dibaca tebal. Okay. Yauma tublas sarair. Sama 1, 2, 3. Kurang tampak roknya. Ir lagi 1, 2, 3. Nah, bagus. Famalahu. Ya, famanya panjang. Famalahu minqu. Hati-hati ini bacaan ikhfa. Qaf itu huruf tebal, maka ketika mendengung sudah harus tebal. Minqu, jangan boleh mingku, tapi minqu. Sudah siap-siap mengucapkan huruf qaf. Jadi ketika mendengung sudah harus tebal. Famalahu minqu, sudah tebal. Famalahu minqu. Nah, di situ wawunya setelah qaf ada wawu, ada wawu tasydid. Artinya apa? Harus kita tekan. Famalahu minqu. Ya. Famalahu minqu. Kemudian ada wawu setelah itu lagi, tetapi sebelumnya ada kasroh tanwin, maka mendengung. Famalahu min quwwatin. Nah, jadi wawu yang pertama hanya ditekan, kemudian wawu yang kedua itu mendengung. Nggih, bisa dibedakan nggih? Kalau wawu yang pertama tasydid tetapi tidak ada nun sukun atau tanwin, maka hanya ditekan. Tetapi ketika wawu yang kedua di situ ada tasydid dan ada kasroh tanwin, maka harus mendengung karena itu termasuk bacaan idgham bi gunnah. Famalahu min quwwatin famalahu min quwwatin mendengung. Famalahu min quwwatin wala nasir. Hati-hati. Nasir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, jadi harus dibaca tipis. Famalahu min quwwatin wala nasir. Bersama 1, 2, 3. Bagus. Wasa sama dengan yang pertama tadi. Wa, jangan sampai wasa. Jadi mencucu dulu bahasa kita apa ya? Mencucu. Wa. Jadi syafatain jadi artinya dua arah. Pertama wa, langsung ditarik. Wa, wasa. Nah, kalau kita nggak pakai mencucu, bunyinya jadi wasa. Ya, wasa. Tapi wasa. Wasama, dua setengah alif karena mat wajib. Wasama idza. Hati-hati pengucapan huruf dha, ujung lidahnya digigit dha. Ya, jangan da. Kalau da nanti seperti dal, tapi ini dzal. Wasama idza, dha digigit ujung lidahnya. Wasama idza. Ya. Roja. Nah, ini banyak yang masih biasanya salah dalam membacanya ini. Roja. Nah, jadi di situ jimnya qalqalah. Jadi harus ditampakkan qalqalahnya tetap. Roja. Jadi bukan roj, tapi roja. Setelah qalqalah di situ ada ain. Ya, jadi wasama idzatir raja. Wasama idza
dzatir raja. Nah, jadi antara jim dengan ain itu dua-duanya harus nampak. Jangan roje. Kalau roje ainnya hilang atau roje. Ya. Jadi harus roja, roja. Wassama'i dzatir raja. Bersama 1, 2, 3. Nah, bagus. Jadi roja. Kemudian wal ardi. Nah, wal a ketemu lagi dengan wa. Wa jangan wa. Wa. Wal ardi. Nah, di situ ro sukun sebelumnya harokatnya fathah maka harus tebal. Wal ardi. Wal ardi. Di. Ya, do itu huruf tebal, tetapi ketika harokatnya kasroh ketebalannya berkurang. Tetapi tetap harus masuk ke huruf tebal. Wal ardi dha. Hati-hati setelah do kemudian dha. Do dha. Okay. Ketika do tidak digigit ujung lidahnya, tapi kalau dha ujung lidahnya digigit. Wal ardi dha. Wal ardi dhatis sad'a. Nah, hati-hati sad'a. Dalnya itu qalqalah, kemudian ketemu dengan ainnya waqaf maka dibaca sukun. Harus dibaca sad'a. Sad'a. Okay. Wal ardi dhatis sad'a. Bersama 1, 2, 3. 4 ayat ya. Ya, kita baca dari ayat 9 sampai ayat 12. 1, 2, 3. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sad'a. Monggo praktik satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tublus Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Hati-hati. Fama lahu minku. Nah, ketika mendengung sudah harus tebal. Minku. Jadi nggak boleh mingku, tapi minku ditebalkan. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, sudah bagus, tinggal minku. Minku. Ditebalkan minku. Sebenarnya nggak perlu maju juga, tapi hanya ditebalkan minku. 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 Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sad'a. Wal ardi tebalkan. Wal ardi wal ardi dzatis sad'a. Sudah cukup sama ayat 12 dulu. Keenaan ya. Yauma tublas sarair. Kali ini yauma tubla, enggak boleh tube. Tubelas. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Nanya panjang. Wala nasir. Fama lahu min quwwati wala nasir. Bagus.
Wassama'i dzatir raja. Wal ardi dzatis sada. Ya, bagus. Jadi seperti itu bacaannya, ya. Raja, sada. Ya, kemudian kita masuk ke ayat 13. Innahu, mendengung. Innahu laqawlu, jangan laqaw, au ya. Innahu laqawlum. Nah, coba perhatikan ke saya, karena di situ lungfa adalah ikhfa, maka ketika mendengung siap-siap mengucapkan huruf fa. Lungfa. Ya, jadi jangan lungfa. Sudah siap-siap mengucapkan huruf fa. Nah, itu namanya ikhfa, artinya samar. Kita ketika mendengung sudah siap-siap mengucapkan huruf selanjutnya. Seperti tadi, fal yangvu, miungku, lungfa. Jadi harus siap-siap sudah. Nah, ini ketika fa, lungfa. Sudah siap mengucapkan huruf fa. Innahu laqawlun fasl ya. Innahu laqawlun fasl ya. Fasl. Di situ ada lam, jangan sampai ketika kita waqaf lamnya tertinggal fas. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi lamnya enggak tampak. Innahu laqawlun fasl. Ya. Coba bersama 1 2 3. Fasl. Ya, enggak boleh fasl. Ya. Innahu laqawlun fasl. Ya. Wama, hati-hati. Wama, maju dulu kemudian ditarik wa. Wama huwa bil hazl. Wama huwa bil hazl. Ya. Wama huwa bil hazl. Kadang-kadang banyak juga yang orang-orang itu bacanya wama huwa bil haz. Nah, L-nya apa? Lamnya enggak ditampakkan. Jadi harus nampak ya kalau di situ ada huruf lam setelahnya huruf zain. Wama huwa bil hazl. Bersama 1 2 3. Innahu laqawlun fasl. Bersama. Wama huwa bil hazl. Bagus. Innahum yaki. Hati-hati, hum ya itu adalah izhar syafawi. Mim sukun ketemu selain mim dan ba maka dibaca izhar. Enggak boleh didengung. Innahum yakiduna. Hati-hati, ada mat tabi'i kidu panjang. Innahum yakiduna kai. Jangan kai tapi kai. Kaida. Innahum yakiduna kaida. Di situ ada mat iwat, artinya apa? Apabila ada fathatan wain ya ketemu dengan mat tabi'i dibaca waqaf, maka bunyinya kaida. Enggak boleh kaidan. Kaida. Innahum yakiduna kaida. Bersama 1 2 3. Wa akidu kaida. Bersama. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, jadi di situ banyak huruf ha ya. Jadi jangan sampai
kadang ha itu menghabiskan nafas. Hanya banyak nafasnya digunakan famahilil. Famahi. Apalagi ha yang pertama di situ ada tasydid, jadi harus ditekan. Jangan famahilil, famahi. Famahilil harus ditekan. Famahilil. Nah, karena haknya ada tasydid. Famahilil ka. Famahilil kafirina amhilhum. Amhilhum. Di situ adalah sukun semua. Am sukun mimnya, hil lamnya sukun, hum mimnya sukun. Jangan sampai kadang kita seperti dipantulkan amhilhum ruwai. Kadang nggak terasa seperti itu. Jadi jangan sampai lepas. Amhilhum. Amhilhum, ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bersama 1, 2, 3. Jangan sampai miring. Amhilhum. Nah, kadang seperti itu karena terlalu bersemangat pengucapan huruf H, ya kadang seperti itu memang. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Banyak sekali kadang imam-imam pun nggak terasa dia miring bacanya karena terlalu ditekan hum. Seperti jadi hati-hati pengucapannya, huruf H itu rawan miring huruf H itu, nggih. Karena dia pengucapannya itu dengan tekanan. Jadi kalau kita nggak kontrol, maka banyak yang keluar jadi hil. Padahal maunya hil. Ya. Karena nggak terkontrol jadi hilhum. Famahilil kafirina amhilhum. Hati-hati, jangan sampai miring. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bersama 1, 2, 3. Nah, ya bagus. Tadi mulai ayat 13 nggih. Kita baca dulu dari 13 sampai 17. 1, 2, 3. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Monggo praktik satu-satu dari ayat 13 sampai akhir. Innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazl. Jadi huanya pendek. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Jadi yakiduna kai. Nanya pendek. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahililnya jangan dilepas. Famahi. Coba. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, bagus. Jadi gitu nggih. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i. Ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlun fasl. Lungfa.
Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Iya, bagus. Alhamdulillah. Kita sudah meloncei kalau bahasa Inggrisnya. Sudah mengupas bacaan tahsinnya dari ayat 1 sampai 17. Sebelum selesai, kita baca dulu bersama dari ayat 1 sampai ayat 17. Kulo dulu, kemudian jenengan, berdua. Saya dulu, kemudian jenengan berdua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Sama. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Sama. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Sama. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Bersama. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Sama. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Sama. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal-ardi dzatis sad'a. Innahu laqawlun fasl.
وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Sekarang coba saya sendiri ya, dengan dengarkan, nanti bisa diulang-ulang di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal-ardi dzatis sad'a. Innahu laqawlun fasl. Wama huwa bil-hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hari ini kita menyelesaikan tahsin surah At-Tariq dari ayat 1 sampai ayat 17 ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya, mendapatkan manfaat, barokah ilmu sedikit yang barokah ya. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang ada di rumah, baik yang sehat maupun yang lagi kurang sehat ya, kita doakan mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah penyakitnya ya, segera sehat kembali, segera bisa bergabung dengan kita, baik bergabung di studio maupun bergabung di rumah ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, kita bisa berkegiatan dengan normal kembali. Amin, Allahumma amin.
ببركة قراءة القرآن بنية القبول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah ya. Saya sendiri kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.